Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan wa sallim tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin wa akhwatillah kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimallahu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta segenap amal saleh yang merupakan anugerah yang sejati yang limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian, tak lupa salawat serta salam, semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang tidak beliau berisan ila yaumiddin. Ikhwan din afatullah, Bapak dan Ibu, semoga senantiasa dimuliakan Allah Taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah Ta'ala kita akan mengkaji suatu permasalahan yang sangat prinsip dan sangat penting yang harus kita pahami dengan sama supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tetap berada di jalur yang diridhoi oleh Allah SWT. Jamaah yang diridhoi Allah SWT adalah akal itu termasuk anugerah yang sangat besar yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba, kepada seorang anak manusia. Sehingga apa? Sehingga tidak akan utuh perkara agama kecuali harus dengan akal. Dan tidak berlaku agama seseorang kecuali harus ada akal. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rufiyal aklam an salasah, anin naim hatta yastalfik, anis sabi hatta yablugh, anil majnun hatta yusuf." Nabi bersabda, beban syariat, artinya hukum syariat, hukum agama, itu tidak berlaku dari tiga jenis manusia. Yang pertama, dari orang yang tidur sampai dia terjaga. Artinya selama dia tidur, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan, selama betul tidur ya, bukan pura-pura tidur, itu tidak berlaku. Baik yang buruk ataupun yang positif, yang negatif ataupun yang positif gitu. Itu tetap tidak berlaku bagi dia. Apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia katakan, kata ulama termasuk orang yang tidur, orang yang mabuk, yang betul-betul hilang akalnya, yang hilang akalnya. Makanya Allah SWT melarang seorang yang mabuk di awalnya untuk sholat, ya, wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan kalian mabuk. Kenapa? Kalian tidak sadar apa yang kalian ucapkan. Akal kalian itu sudah hilang ketika kalian mabuk. Nah ini juga. Makanya pena syariat diangkat dari orang yang tidur sampai dia terjaga. Dari anak kecil sampai dia balik, sampai dia akil balik.
Sehingga anak kecil itu tidak ada nilai yang akan dicatat oleh malaikat mencatat amalan ketika dia berbuat hal yang tidak senonoh gitu. Sehingga orang akan mengatakan wajar masih kecil gitu. Ya kan? Walaupun tetap kita mengarahkan kalau sekiranya eh, dia melakukan hal-hal yang tidak pantas, kita arahkan gitu. Makanya sholat, misalnya tadi kita katakan sholat, itu kan baru Allah SWT perintahkan kepada aulia ul umur, kepada orang tua untuk mengajari anaknya itu dimulai ketika umur 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, muru awladakum bis salati sab'a wadribu ma'alaiha fil ashar wa farriqu bainahum fil mawadi'. Kata Nabi, perintahkan anak kalian untuk mereka itu sholat, jadi latihan sholat. Ketika mereka berumur 7 tahun. Di sini Nabi 1400 tahun yang lalu mengatakan 7 tahun. Ini 7 tahun itu ya 7 kurang sedikit atau 7 lebih sedikit lah. 6 tahun, dekat-dekat 7 tahun. Itu perintahkan mereka untuk sholat. Supaya apa? Supaya mereka mengerti, memahami sholat itu apa sih gitu. Kalau kurang daripada itu, kita ajarkan mereka sholat, kita perintahkan mereka sholat, mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas. Padahal sholat itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Sholat itu ada rukun-rukunnya. Sholat itu ada syarat-syaratnya. Yang apabila seorang hamba melakukannya penuh dengan eh, ketulusan, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan sesuai dengan hukum syariat, maka sholat menjadi amalan yang sangat dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Ya, itu ketika umur 7 tahun. Kenapa? Kata ulama, karena sudah sampai usia tamyiz. Walaupun belum kategori balik, ya kategori balik belum, karena mungkin perempuannya belum balik, kemudian laki-lakinya belum tumbuh eh, apa namanya kumis, janggut, ataupun rambut kemaluan dan lain sebagainya, belum mimpi basah dan sebagainya, masih belum balik. Itu sudah tamyiz. Tamyiz itu artinya apa? Tamyiz itu membedakan yang sudah mulai berusaha membedakan yang baik dan yang buruk. Ya. Jadi dia sudah bisa mencerna ini baik, ini buruk, ini hitam, ini putih, ini cantik, ini ganteng dan lain sebagainya. Ya, ini panas, ini akalnya sudah mulai tumbuh. Jadi tamyiz sudah bisa membedakan dia. Ini yang manfaat, ini yang tidak manfaat. Makanya diajarin untuk sholat, diajarin untuk sholat. Artinya sebelum itu kan belum, sebelum itu belum. Nah di sini yang ketiga kata Nabi, wa anil majnun hatta dan terbebaskan pula kewajiban syariat, hukum syariat, hukum agama, kewajiban agama dari orang yang gila. Orang yang gila, orang yang hilang akalnya permanen. Kalau orang tidur, hilang akalnya, tapi ketika dia terjaga, balik lagi akalnya dan kesadarannya. Tapi orang yang gila permanen, artinya eh, tidak akan balik gitu. Walaupun dia melek, tapi tidak bisa berpikir dengan benar. Kecuali kalau Allah berikan kesembuhan yang tadinya dia hilang kesadaran, yang tadi hilang akal, kemudian Allah berikan eh, kesembuhan sehingga akalnya kembali lagi dan tidak lagi dikategorikan gila. Makanya kata Nabi, bisa jadi orang yang gila, selama mereka gila, selama mereka hilang akalnya, ya apa kita bilang ODGJ, setelah orang dengan gangguan jiwa hilang akalnya, kemudian Allah berikan kesembuhan, datang kesehatan akalnya. Maka ketika itu pena syariat atau kewajiban syariat, kewajiban agama berlaku kembali. Sehingga dia dituntut untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Ini. Jadi eh, tidak bisa lepas akal ya, kemampuan untuk berpikir dalam perkara agama. Artinya apa? Tidak ada agama bagi yang tidak ada akalnya. Jadi dia tidak seperti bebas dari syariat. Ya, bebas dari syariat karena tidak ada akalnya. Ya, karena
tidak ada akalnya. Selama akal masih ada, selama itu pula beban syariat diwajibkan kepadanya. Ya, makanya para ulama mengatakan, misalnya dalam sholat itu, sholat itu selama akal masih ada, itu tetap Allah wajibkan. Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jam fa illam tastati fa mustaqiyan." Salatlah kalian sambil berdiri kalau kalian sanggup. Ya. Kalau tidak sanggup, sambil duduk. Kalau tidak sanggup pula, sambil berbaring pinggang kanan menghadap kiblat. Kalaupun tidak sanggup pula, maka sambil terlentang. Kata ulama, bahkan bahkan ketika seorang cuma bisa kasih isyarat gitu. Kenapa? Selama akal masih dimiliki oleh seseorang, maka kewajiban tersebut tidak gugur. Kewajiban tersebut tidak gugur. Ya. Nah, itu pula makanya kata ulama kewajiban kewajiban puasa, kewajiban puasa ataupun kewajiban membayar fidyah itu bagi orang yang ada akalnya. Jadi kalau ada orang tua yang secara fisik dia sudah tidak sanggup lagi berpuasa, tapi secara akal masih sehat walafiat, tapi fisik tidak memungkinkan, maka ketika itu diwajibkan bayar fidyah. Tapi ketika seorang yang tua sudah terlanjur pikun, maka tidak ada lagi kewajiban berpuasa, tidak ada lagi kewajiban membayar fidyah, ya kan? Jadi semua hukum syariat, semua beban syariat, semua amal ibadah dan lain sebagainya itu gugur bagi orang yang tidak ada akalnya. Ya. Gugur bagi orang yang tidak ada akalnya. Jadi apa? Ya, jadi tidak ada hukum agama lagi orang namanya sudah hilang akalnya, ya. Apalagi yang mau dibebankan syariat untuk dia. Jadi syariat itu selama orang itu berakal. Kecuali satu hal kata ulama. Kecuali satu hal yaitu kewajiban membayar zakat selama orang walaupun orangnya sudah gila, walaupun orangnya hilang akalnya. Kenapa? Karena kewajiban zakat itu tidak ada keterkaitan dengan akal sehat, ya, tidak ada kaitan dengan akal mungkin fisik, tapi ada keterkaitan dengan kelebihan harta. Jadi kalau orangnya walaupun dia sehat, walaupun dia berakal, tapi dia tidak berharta, apanya yang mau diwajibkan? Ya. Sebaliknya, sekalipun sekalipun seorang itu tidak berakal, tidak pula sehat secara fisik, tapi harta berlebih, ya maka diwajibkan bayar zakat. Jadi dari seluruh kewajiban syariat itu semuanya ada keterkaitan dengan akal, kecuali zakat, karena itu keterkaitannya dengan harta. Hartanya berlebih ada zakat, hartanya tidak ada eh, kelebihan, artinya untuk dia sendiri aja kurang, apanya mau yang dizakati, walaupun dia sehat secara fisik, kemudian akalnya pun ada. Nah, jadi sudah kita bisa mencerna, sudah kita bisa memahami ternyata betapa urgennya perkara akal di dalam Islam. Ya, kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan bahwasanya Islam itu sangat memuliakan akal. Ya, makanya ada perkara urgensi di dalam Islam. Jadi selain agama yang harus dijaga, akal pun harus dijaga. Ya, akal pun harus dijaga. Makanya di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minum khamr? Kata ulama, di antaranya menghilangkan akal, merusak akal. Ya, sehingga Allah haramkan salah satu sebab terbesar kenapa khamr, narkotika yang membuat seorang itu bisa mabuk, ya,
itu diharamkan. Jadi seluruh hal yang memudaratkan, terutama akal, ya itu menjadi haram hukumnya. Kenapa? Karena Islam sangat menghormati, sangat memberikan tempat yang spesial dalam akal. Jadi sudah kita sebutkan, semua hukum syariat itu menjadi batal kalau sekiranya seorang hamba itu tidak ada akalnya. Tidak wajib sholat, tidak wajib haji, tidak wajib puasa, tidak wajib umroh, dan seterusnya. Kecuali kaitannya dengan zakat kalau dia ada kelebihan harta. Seperti itu. Kemudian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kita lihat di dalam keterangan-keterangan Al-Qur'an tentang agar orang itu berakal, agar orang itu berpikir. Ya, banyak sekali kita jumpai di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkara tersebut. Ya. Apalah ta'qilun? Kenapa kalian tidak mau berakal? Apalah tafakkarun? Kenapa kalian tidak mau merenungkan? Ya, orang mau berpikir, mau merenungkan, apalah ya tadabbarun Al-Quran. Bagaimana kalian tidak mencermati, menghayati Al-Quran. Itu bagaimana orang bisa merenungkan, mencermati, mengamati, memikirkan, mentadabburi kalau sebenarnya dia tidak punya akal. Berarti apa? Berarti eh, akal pikiran itu sesuatu yang istimewa di dalam Islam. Sehingga dengan kecerdasan pikiran, kecerdasan akal, seorang akan mendapatkan posisi yang terhormat di dalam Islam, di dalam Islam. Nah, yang berikutnya yang perlu kita garis bawahi, sebenarnya akal itu apa sih? Ya kan? Akal itu asalnya bahasa Arab dari ain qaf lam, akal. Akal itu boleh kita coba lihat seluruh rujukan kamus-kamus Arab yang klasik maupun yang kontemporer. Kata ain qaf lam akal, ya itu asalnya itu artinya amsaka. Amsaka artinya sesuatu yang mengikat, sesuatu yang menahan, ya sesuatu yang membatasi. Itu asal katanya, ya itu asal katanya. Makanya kalau kita perhatikan setiap kata yang ada ain, qaf, lam di dalam bahasa Arab, pastinya itu. Dia tidak akan keluar dari membatasi, mengikat, dan menahan. Ya. Sehingga apa? Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Manzur di dalam kitabnya, eh, beliau berkata dalam kitab Lisanul Arab, termasuk kitab kamus yang paling lengkap. Sumiyal aqlu aqlan li'annahu ya'tilu sahibahu anit tawarrud fil mahalik. Au ayah itu. Kenapa akal dinamakan akal? Karena akal itu sesuatu yang menahan seseorang untuk terjatuh ke dalam kehancuran. Iya, menahan seseorang untuk terjatuh ke dalam kehancuran. Ya. Jadi dengan akalnya seorang itu bisa menahan dirinya untuk tidak terjerumus kepada yang membahayakan, baik yang membahayakan imannya, spiritualnya, ataukah membahayakan fisiknya, ya kan? Coba kalau kita berpikir, ya sebelum kita berpikir membahayakan spiritual, ada hal yang membahayakan secara fisik. Betapa banyak orang yang menjerumuskan dirinya, dia tahu, ya dia sekedar tahu kalau misalnya narkoba itu berbahaya. Saya pikir hampir semua orang mengatakan narkoba itu berbahaya terhadap akal, pikiran, kesehatan. Tahu dia, sebenarnya tahu. Tapi betapa banyak orang yang terjatuh ke dalam perkara tersebut, hal yang terlarang baik secara syariat maupun hukum negara, tapi dia akalnya seakan-akan hilang, tidak lagi bisa dia tidak pedulikan. Sehingga apa? Lepas, tidak ada lagi yang menahan dia untuk, wah
jangan deh, ini berbahaya. Tidak ada lagi. Dia tahu itu berbahaya, baik secara fisik maupun mental, tapi tetap dia lakukan. Berarti kita katakan, walaupun dia punya akal, tapi akalnya tidak dipakai. Ya, jadi tidak ada lagi yang menahan dia untuk terjatuh ke dalam hal yang membahayakan, baik secara fisik maupun mental, baik secara dunia maupun akhirat. Seperti itu. Nah, kalau akalnya dia pakai, ya dia renungkan dengan kecerdasannya, saya dianggap ini kan berbahaya, baik secara fisik ataupun secara mental, baik secara dunia maupun secara akhirat. Berarti apa? Saya tinggalkan dong. Kenapa? Karena kemampuan dia mencerna tersebut, akal tersebut bisa menahan dirinya ya untuk tidak terjerumus ke dalam perkara yang dilarang oleh syariat maupun dilarang oleh negara gitu. Jadi banyak hal-hal yang seorang itu punya akal tapi akalnya tidak dimanfaatkan dengan bersama sehingga akalnya loss, tidak lagi bisa menahan, ya tidak lagi bisa menahan. Makanya di dalam bahasa Arab, kalau kita bisa pahami secara bahasa, di dalam bahasa Arab itu tali kekang hewan supaya hewan tersebut tidak lepas itu namanya akal. Masih ada huruf ain qaf lam, jadi akal. Kenapa? Karena akal tersebut menahan hewan supaya tidak lari liar. Nah ini jadi dan ini ada keterkaitan dengan jadi makna secara bahasa dengan makna secara istilah syariat itu ada keterkaitan. Jadi dengan akal seseorang itu bisa menimbang kemaslahatannya baik untuk perkara dunia maupun untuk perkara akhirat, baik untuk urusan mental ataupun untuk urusan fisik ataupun untuk urusan mental. Sehingga kita katakan orang yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh, orang yang melakukan hal-hal yang merugikan dia, memadorotkan dia, kita langsung komentar, nggak ada akalnya. Padahal aslinya dia ada. Kenapa? Karena dia seakan-akan sudah tidak ada lagi tali kekang yang menahan dia untuk melakukan hal-hal yang tidak patut, baik secara norma, baik secara adat istiadat, ataupun secara hukum syariat, ataupun secara hukum eh, negara, ya undang-undang negara seperti itu. Kemudian, ikhwan fiddin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya poin satu sudah kita pahami, apa itu sebenarnya akal. Kemudian poin yang kedua itu dalil. Dalil yang dimaksud di sini itu adalah wahyu. Ya. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Kalau akal itu memang anugerah Allah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada seorang hamba. Ya kan? Yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada seorang hamba. Dan akal tersebut kan ada proses perkembangan. Ya. Mulai dari kita lahir, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, menjadi orang tua, menjadi renta, sampai suatu saat nanti hilang lagi akal tadi. Ya kan? Menjadi suatu saat hilang lagi akal tadi. Nah ini anugerah yang Allah titipkan kepada kita. Dan akal itu harus diasah. Nah, itu akal. Adapun dalil yang dimaksud di sini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang turun melalui perantaraan seorang nabi dan rasul. Ya. Dan itu menjadi standar dan patokan. Baik dengan berbagai perbedaan bahasa atau suku bangsa. Ya, ataupun iklim. Berbeda dengan akal, 1.000 orang yang berakal, 1.000 pula tingkatan kemampuan untuk mencerna, untuk memahami, untuk mengartikan, untuk mendefinisikan. Tapi dengan kekuatan dari wahyu, kekuatan dalil, itu punya standar yang baku. Allah wajibkan sholat
itu kewajiban sholat itu berlaku di Afrika, di Eropa, di Asia. Dan semua orang yang berakal akan mengatakan bahwa kewajiban sholat itu semata-mata hal yang sangat maslahat untuk seorang hamba. Untuk seorang hamba. Demikian juga hikmah dibalik kewajiban zakat. Ya kan? Tidak ada akal sehat yang menolak konsep zakat. Ya. Pasti sepakat. Zakat bagian daripada kemuliaan Islam. Zakat, kewajiban membayar zakat itu kemuliaan, bukti daripada kemuliaan Islam. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tadi kita katakan 1000 orang yang memiliki akal, dia akan menginterpretasikan bisa 1000 pendapat yang bisa dibeda-bedakan. Dan masing-masing orang punya akal yang bertingkat-tingkat. Ya, bahkan kita katakan 1 juta atau 1 miliar orang, 1 miliar dia kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk menginterpretasikan. Berbeda dengan keterangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sama. Di seluruh dunia akan sama konsepnya. Di seluruh dunia akan sama konsepnya. Ya. Nah, dikarenakan hal tersebut hal yang metafisik, artinya hal yang spiritual yang tidak bisa sekedar dicermati oleh akal, maka posisinya akal memahami perkara tersebut dengan konsep iman. Ya, dengan konsep iman. Dengan akal seorang bisa memahami bahwasanya dia diciptakan oleh Allah SWT. Alam semesta diciptakan oleh Allah SWT. Artinya dengan akal standar itu bisa memahami tidak mungkin sesuatu yang ada mengadakan dirinya sendiri. Pasti ada zat yang maha mencipta di balik itu semua. Dialah Allah SWT. Tidak ada yang mengatur dengan keteraturan yang sangat presisi di alam semesta ini, baik di dalam diri kita, itu kan luar biasa. Kalau kita pelajari ilmu hayat, kita pelajari biologi, ya, di dalam fisik kita, baik yang berkaitan dengan kimia, proses kimia yang dalam tubuh kita, organ, sistem organ, sel, dan lain sebagainya, itu kan suatu hal yang sangat dahsyat. Keteraturan, kerapian yang sangat presisi dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin ada pasti ada zat yang dibalik itu semua yang maha mengatur itu semuanya. Keteraturan tersebut pasti ada yang maha mengatur. Jadi kita akal sehat yang sangat sederhana sekalipun mengatakan sesuatu yang teratur pasti ada yang mengatur. Sesuatu yang rapi pasti ada yang merapikan. Tidak mungkin bisa teratur dengan sendirinya. Ya, kita lihatlah tiba-tiba ada rumah yang berdiri eh, sekalipun di tengah hutan. Kan tidak langsung kita percaya itu ada jin yang membuat. Pasti kita akan mengatakan pasti ada yang membuat. Mau itu kita yakini itu manusia atau yang membuat itu jin. Yang jelas sesuatu yang berwujud pasti ada yang mewujudkan. Ya, sesuatu yang teratur dan rapi pasti ada yang mengatur dan merapikannya. Dialah Allah SWT. Nah, Allah SWT selain menganugerahkan akal pikiran kepada manusia, ya, Allah Maha mengetahui di balik itu semua akal pikiran tidak bisa berdiri sendiri untuk menuju jalan keselamatan, jalan yang diridai Allah SWT. Tapi akal pikiran itu bisa merenung bahwasanya dia sadar saya ini diciptakan oleh zat yang maha kuasa, oleh zat yang maha mengatur, oleh zat yang maha hebat di balik itu semua, yang maha sempurna. Terus dengan akal pula dia akan berpikir, terus apa iya dia diciptakan di dunia ini untuk sesuatu yang cuma sekedar makan, minum, beranak-pinak? Ya, apa bedanya dengan makhluk yang lain? Dalam hal ini binatang, ya kan? Dia makan, minum, bergerak, beranak-pinak. Nah, ini pasti ada sesuatu yang spesial yang Allah kehendaki dengan akal yang Allah titipkan kepada kita.
Ya, berbeda dengan binatang tadi. Ya, karena dia tidak ada akalnya, dia punya insting, tapi tidak punya akal. Sehingga apa? Tidak ada kewajiban syariat. Sehingga hal-hal yang mereka lakukan, yang kita katakan itu tidak senonoh, ya misalnya tahu-tahu dia membunuh anaknya, tahu-tahu dia apa namanya menggauli induknya, itulah yang biasa, karena dia tidak punya akal. Berbeda dengan manusia. Kenapa dia mengatakan ini tidak boleh, ini tidak senonoh, ini tidak baik. Nah, dengan wahyu, makanya akal menjadi sempurna. Ya, dengan wahyu, akal menjadi sempurna. Dengan dalil dari Allah Subhanahu wa taala, akal menjadi sempurna. Jadi patokannya sama. Makanya di seluruh dunia, di seluruh belahan dunia, Allah utus para nabi dan rasul. Dan tanpa kesepakatan bersama, mereka konsepnya sama. Konsepnya sama, mengajak untuk beribadah kepada Allah saja. Coba perhatikan. Semua nabi dan rasul, ya kan? Kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran. Bahkan di dalam semua kitab, Injil, Taurat, Zabur, semuanya. Allah SWT berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul pun sebelum kita, wahai Nabi Muhammad, yang Allah utus, melainkan diwahyukan kepadanya untuk mengikrarkan la ilaha illallah, mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah, bahwasanya tidak ada yang zat yang berhak disembah dengan benar, Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha tajtahid. Allah tegaskan lagi, sungguh telah kami utus ya setiap umat, masing-masing umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? Mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan peribadatan kepada selain Allah SWT. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya konsep wahyu itu adalah kebenaran yang mutlak. Ya, sementara akal, semata-mata akal itu kebenarannya nisbi. Menurut kamu benar, menurut saya belum tentu benar. Tapi kalau sudah bicara wahyu, itu mutlak. Makanya Allah katakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Apa sih yang Allah turunkan maksud dalam ayat tersebut? Ya tidak lain dan tidak bukan wahyu dari Allah SWT. Jangan ikuti selainnya. Jangan ikuti akal si fulan, akal si fulan, akal si fulan. Tapi ikutilah apa yang Allah SWT turunkan kepada nabinya. Dalam hal ini Nabi Muhammad, karena kita umat akhir zaman. Jadi umat Nabi Musa, ikutilah apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu Taurat. Umat Nabi Isa, ikutilah apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu ikut Injil. Ya, dan seterusnya. Nabi Daud, ya ikut Zabur. Intinya apa? Kita diperintahkan untuk mengikuti wahyu atau nama lainnya dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u awliya. Jangan ikuti selainnya. Jangan ikuti selainnya. Jadi ada hal-hal yang kita harus totalitas untuk mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Rasulullah SAW. Nah, akal dijadikan untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan para nabi dan rasul itu penyampai dari Allah Subhanahu. Ya, penyampai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan membuat syariat. Ya, makanya Allah tegaskan Nabi Muhammad SAW itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan suka-sukanya Nabi, tapi itu adalah wahyu, dalil yang Allah SWT turunkan kepadanya, diwahyukan oleh Allah SWT melalui perantaraan malaikat Jibril, melalui perantaraan malaikat Jibril. Allah juga berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Nabi Muhammad kalau ngarang-ngarang pakai akalnya
saja suka-suka Nabi Muhammad, ngarang-ngarang syariat, ngarang-ngarang agama, apa kata Allah? Allah ancam. Walau taqawwala alaina badal aqawil akhadna minhu bil yamin. Kami akan memberikan azab yang keras. Cuma qata'na minhu watin. Kami akan cabut urat nadinya, putus urat nadinya. Coba lihat. Nabi Muhammad SAW diingatkan. Jadi jangan dikira apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu karangan Nabi Muhammad. Bukan. Itu cuma wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Maka seringkali kita lihat Nabi Muhammad SAW itu menunggu patrat wahyu, artinya menunggu wahyu itu kapan turun, kapan turun, kapan turun. Ini ada orang yang nanya seperti ini, ya saya tidak bisa jawab kata Nabi SAW sampai wahyu itu turun. Ada kasus seperti ini, Nabi tidak berani jawab, tidak bisa mereka-reka dengan akal pikirannya sampai datang keterangan dari Allah SWT melalui perantaran malaikat Jibril. Ya. Nah, ikhwan Jibril, wafatullah, saya bisa memahami kenapa kita kasih judul, ya, judul tema kita hari ini akal atau dalil yang mendahulukan. Ya, jadi begini, ini seolah-olah ada keterangan, ada pernyataan pada satu titik akal bertentangan dengan dalil. Ya, mana yang harus didahulukan, mana yang harus kita ambil, akal atau dalil, akal atau wahyu, ya kan? Akal atau wahyu. Sebenarnya kalau kita pahami apa yang tadi sudah kita terangkan, dia langsung bisa menjawab. Ya, maka pernyataan tersebut semestinya kita dudukkan terlebih dahulu. Apa iya pernyataan tersebut benar? Apa iya akal mungkin bertentangan dengan dalil? Ya, nah ini harus diluruskan terlebih dahulu. Banyak ulama, ya, para cendekiawan Islam dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu mengatakan, berani bersumpah bahwasanya tidak mungkin akal sehat itu bertentangan dalil yang sahih. Ya, dalil yang sahih itu Al-Quran ataupun hadis yang benar-benar datang dari Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti kalau toh ada akal bisa bertentangan dengan dalil, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, akalnya tidak sehat. Dia tidak paham sebenarnya. Dia salah paham memahami dalil. Ya. Kemungkinan yang kedua, akalnya sehat. Dalil akalnya sehat. Dia paham, dia cerdas. Tapi dalilnya tidak sahih. Ya. Karena apa? Karena kaum muslimin itu sepakat bahwasanya dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Ya, Sunnah itu maksudnya keterangan yang datang dari Rasulullah SAW. Baik perkataannya, baik perbuatannya, baik pembenarannya dari Rasulullah SAW. Ya, keterangan datang dari Rasulullah SAW. Al-Quran dan Sunnah. Atau Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran itu baik perkataannya, hurufnya, apalagi maknanya, itu semuanya datang dari Allah. Jadi, diksinya itu datang dari Allah SWT. Jadi malaikat cuma penyampai dari Allah SWT. Dan malaikat menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran itu huruf per huruf, kata per kata, itu semua dari Allah SWT. Bukan karangan Nabi Muhammad, bukan pula karangan malaikat Jibril, itu semuanya datang dari Allah SWT. Berbeda dengan hadis, inti maknanya datang dari Allah, tapi diksinya dari Rasulullah SAW. Makanya kalau kita lihat Al-Quran di seluruh dunia itu sama, kata per kata, harokat per harokat. Ya. Karena itu semuanya datang dari Allah SWT. Dan ulama sepakat tidak boleh merubah
katanya, walaupun maknanya mungkin sama. Jadi Al-Quran itu persis plek apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari mereka diri dari Allah SWT. Berbeda dengan hadis, hadis itu bisa diriwayatkan dengan makna. Makanya kita lihat kadang-kadang periwayatan di dalam Sahih Bukhari agak beda dengan di Sahih Muslim, tapi maknanya sama. Ya, selama hadisnya sama-sama sahih. Nah, tapi kadang-kadang ada dalil, ya, ada dalil yang tidak sahih. Dalil yang tidak sahih itu apa? Ada hadis yang salah dalam periwayatannya, perawinya, doi dan lain sebagainya. Atau ada sebagian bacaan namanya qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu qiraah yang tidak datang, tidak tepat, yang salah perawinya asalnya meriwayatkan. Ya, sehingga apa? Sehingga ini salah. Makanya kalau dalam ilmu spesifik, ilmu qiraah itu ada yang dipakai itu namanya qiraah mutawatir. Qiraah 10 itu. Ya, itu ilmu yang lebih mendalam lagi. Nah, kalau hadis Rasulullah SAW, nah, hadis Rasulullah SAW juga ada yang sohe, ada yang tidak sohe. Berarti qiraah juga ada yang mutawatir, itu yang diyakini benar datang dari Allah SWT, ada yang syadzah. Sama juga, hadis juga ada yang syadz, hadis juga ada yang tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena dia tidak sohe. Nah, kita katakan tadi, jadi kalau benar itu akal itu sehat, ya tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih dari Al-Quran maupun Sunnah. Jadi kalau sekiranya faktanya kok bertentangan benar, tidak bisa nyambung sama sekali, maka ada dua kemungkinan. Akalnya tidak sahih, akalnya tidak sehat, artinya dia tidak paham, atau dia salah paham. Atau yang kedua, keterangan dalilnya yang tidak sahih. Ya, dalilnya yang tidak sahih. Artinya kan banyak hadis-hadis yang palsu, yang sama sekali bertolak belakang dengan akal sehat. Ya, nah, itu kita bisa katakan, ya, berarti itu memang wajar. Kenapa? Ini akalnya sehat kok. Semua ulama memahami seperti itu, tapi ini dalilnya tidak sahih. Jadi selama dalilnya sahih, ulama menantang, disebutkan bahwa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan banyak ulama yang lainnya mengatakan, kasih ke saya ayat Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dengan pola yang dipahami bertolak belakang, yang seolah-olah kontradiksi. Saya bisa arahkan. Dan terbukti, beliau menulis kitab Ta'arud Akal wan Naql. Jadi ada dalil-dalil baik daripada Al-Quran dan Sunnah, itu sampai beberapa jilid gitu. 6 jilid atau 7 jilid, itu dia buktikan bahwasanya yang digembar-gemborkan ini bertolak belakang, ini tidak masuk akal, dia bisa arahkan bahwasanya selama dalil itu sahih, selama dalil itu sahih tidak mungkin bisa bertentangan dengan akal yang sehat. Cuman karena tidak mampu saja memahami atau salah memahami, atau dalilnya ini tidak sahih. Ya, atau dalilnya tidak sahih. Nah, karena kita bukan ulama yang maksimal dalam belajar Al-Quran dan Sunnah, itu tidak bisa kita sembarangan memponis bahwasanya oh ini tidak masuk akal, ini bertolak belakang dengan akal. Terus kita siapa? Ya, sama seperti ilmu-ilmu yang lain yang kita pelajari, ilmu teknik, ilmu kedokteran, ya, eh, itu kan punya ranah sendiri-sendiri. Tidak boleh orang yang belajar ilmu teknik sipil cawe-cawe terhadap ilmu eh, kedokteran yang berkaitan dengan kebidanan, ya kan? Atau dengan mata, atau dengan THT dan seterusnya. Jangankan teknik dengan THT, sesama disiplin ilmu misalnya sama-sama kedokteran, satu spesialis THT, satu spesialis kandungan. Ini kan tidak sangat tidak etis orang yang ahli di bidang kandungan bicara tentang THT. Ya kan? Dia bicara sesuai dengan ranahnya. Kandungan dia bicara tentang kandungan. THT bayar THT, mata ya mata. Ada spesialis masing-masing. Apalagi kalau lintas.
Ya, orang teknik kok mau bicara tentang kesehatan mata, tentang gangguan mata, gangguan telinga. Ini kan tidak nyambung. Sama juga syariat. Syariat itu ilmu syariat, ilmu agama yang mempelajari keterangan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, itu pun ada di disiplin-disiplin ilmunya. Ada di disiplin-disiplin ilmunya. Sebagaimana tidak mungkin seorang itu memahami seluruh bidang ilmu, ya mungkin hanya bisa sedikit orang-orang yang tapi sedikit orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah, namanya kata ulama mujtahid mutlak. Artinya ketika dia bicara di bidang ilmu hadis, dia piawainya. Ketika dia bicara tentang ilmu tafsir, dia jagonya. Ketika bicara ilmu fikih, dia ahlinya. Ketika dia belajar ilmu akidah, dia sangat mendalam. Itu kan jarang. Rata-rata Allah berikan kemampuan masing-masing. Jadi ketika dia mampu menguasai ilmu tafsir, tafsir saja yang dia ajarkan, yang dia pelajari. Karena dia tidak boleh serampangan untuk masuk karena hadis, kecuali dia harus menguasai hadis terlebih juga. Dan itu ada penghormatan ranah ilmiah masing-masing, ranah ilmiah masing-masing. Nah, Ikhwan Fiddin, alhamdulillah. Jadi tidak alangkah tidak etisnya ketika kita tidak belajar apa-apa dari keterangan belajar ilmu, jadi ilmu qiraah ada sendiri, Al-Quran ya. Ilmu qiraah itu ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara Nabi membaca Al-Quran sesuai yang diturunkan oleh malaikat Jibril, oleh Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, ya, dan seterusnya. Ya, ilmu itu namanya ilmu qiraah. Ya, dipelajari. Qiraah ini, qiraah sab'at, ya, asar dan seterusnya. Ya, periwayatan dari ini, periwayatan dari kumpul, periwayatan dari macam-macam. Nah, dalam ilmu Al-Quran tadi ada lagi ilmu tafsirnya. Itu baru dari satu cabang ilmu qiraah. Belum lagi ilmu periwayatannya seperti apa. Jadi harus ada ranah-ranah yang dihormati masing-masing. Nah, nanti ada lagi yang namanya ilmu hadis Rasulullah. Ilmu hadis lebih kompleks lagi. Ada bagaimana ilmu periwayatannya. Ada ilmu tarojumi ruwah, mempelajari perawi-perawi hadisnya. Ya. Kemudian ada lagi ilmu yang mempelajari sarah-sarah hadisnya. Ada lagi ilmu ilalul hadis, ilmu yang mempelajari cacat-cacat hadis yang selintas itu hadisnya sahih dan seterusnya. Panjang lebar. Itu baru disiplin ilmu hadis. Ya kan? Kemudian ada yang berkaitan dengan sarahnya. Sarah itu penjelasan-penjelasan makna-makna goribul hadisnya dan lain sebagainya. Itu ada ilmu lagi sendiri-sendiri. Ya. Kemudian ada lagi namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih, ilmu yang seorang itu mempelajari bagaimana dia bisa memahami keterangan dari Al-Quran, bagaimana pula dia memahami keterangan daripada hadis. Ini ayat yang sifatnya umum, ini hadis yang sifatnya khusus. Atau terbaliknya, ini hadis yang umum, ayat yang khusus. Seolah bertentangan, bagaimana mengkompromikan. Misalnya, Al-Quran mengatakan, Hurrimat alaikumul maitah. Allah haramkan atas kalian itu bangkai. Bangkai kan. Bangkai itu hewan yang mati yang tidak disembelih dengan nama Allah, itu bangkai. Sementara ada keterangan hadis yang mengatakan dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai. Apa itu? Al-hud wal hisan. Jadi al-hisan wal jarad. Jadi bangkai hewan yang hidup di air, bangkai hewan laut atau sungai atau danau, ikan, udang, kepiting, dan lain sebagainya, dan belalang dan sejenisnya. Ya. Padahal ayatnya mengatakan haram. Dalam ilmu usul fikih, al-maita itu alnya, ada al itu sifatnya umum. Lil jins, istirofiyah. Artinya semua bangkai. Kok ada hadis yang mengkhususkan? Oh, ini bertolak belakang. Kalau gitu kita tolak hadisnya. Ulama tidak mengatakan seperti itu. Ini namanya di dalam disiplin ilmu usul fikih namanya am khas. Jadi ini dalil yang umum dalam Al-Quran, yang di dalam hadis itu khusus.
Dan itu sangat bisa dikompromikan. Sangat bisa dikompromikan. Secara umum memang haram. Cuman Allah punya hak untuk mengecualikan sebagian kasus. Kasusnya semua bangkai haram, Allah berhak untuk mengecualikan A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, selama itu dalil sama-sama sahih datang dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Kan sama saja. Al-Quran kan dari Rasul juga. Artinya apa? Artinya Rasul yang menyampaikan kepada kita. Hadis juga jadi Rasul dari Rasul. Rasul yang menyampaikan kepada kita. Nah, cuma tadi saya katakan kalau Al-Quran itu lafadznya dari Allah, tidak ada perubahan dari malaikat Jibril, tidak ada perubahan dari Nabi Muhammad, apalagi dari para sahabat. Nah, apalagi tentu maknanya. Kalau hadis itu datang ya maknanya dari Allah, adapun lafadznya itu bisa berbeda-beda. Ya, jadi dalam satu kondisi Rasulullah SAW bersabda seperti ini, lafadznya seperti ini, maknanya tetap sama. Tapi dalam kesempatan yang lain, mungkin lafadznya agak berbeda. Lafadznya agak berbeda seperti itu. Nah, jemaah yang dimiliki Allah SWT dari sini kita paham bahwasanya pertama-tama kita harus pahami dulu benar tidak ya ada keterangan yang membuat seolah-olah bertolak belakang antara akal dan dalil ya. Jadi maka kita katakan tadi kalau ada seperti itu kemungkinan kita yang nggak paham atau kemungkinan kita yang salah paham. Karena apa? Tadi tidak boleh sembarangan kita memponis itu salah sebelum kita mengilmuinya. Maka dalil itu baik Al-Quran maupun Sunnah itu ada disiplin ilmunya. Tadi saya katakan ulumul Quran, ilmu-ilmu yang pelajari Al-Quran itu ada ilmu qiraah, ada ilmu tajwid, ada ilmu riwayat, ada ilmu tahsin, ya, ada ilmu tafsir dan seterusnya daripada ilmu itu harus dipelajari. Masing-masing disiplin ilmu dari cabang ilmu Quran itu tidak bisa memasuki ranah yang lain. Ya, harus saling menghormati gitu. Nanti ilmu hadis, oh, kalau hadis bertentangan, nah, tadi saya katakan ilmu hadis itu juga punya cabang-cabang ilmu disiplin ilmunya. Ada ilmu ilal, ada ilmu tarjamah ruah, ada ilmu shalah, ada ilmu dan seterusnya, ilmu hadis. Ya kan? Nah, bagaimana kita bisa menilai oh itu bertolak belakang, itu bertentangan? Padahal kita tidak pernah belajar ilmu Al-Quran, tidak pernah pula belajar ilmu hadis. Kemudian kita katakan bertolak belakang. Masa berarti apa? Kemungkinan besar kita nggak belum sampai, belum mengerti gitu, belum mengerti. Nah, bagaimana kalau sekiranya ada seorang ulama yang sangat piawai, baik terhadap ilmu Al-Quran, terhadap ilmu hadis, seandainya, walaupun itu tidak terjadi. Jadi walaupun sebenarnya ini tidak akan terjadi. Makanya kata tadi ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu baik lawan dan kawan mengakui ilmunya. Artinya apa? Kalau dia bicara ilmu hadis, orang akan mengatakan, jadi murid-muridnya atau orang yang sezaman itu akan mengatakan, oh ini dia sangat menguasai ilmu hadis karena sepertinya memang dia spesialisasi ilmu hadis. Ketika dia bicara ilmu bahasa, nahu, orang akan mengatakan, oh ini wajar dia sangat piawai dalam ilmu nahu. Karena sepertinya saya yakin dia cuma belajar ilmu nahu. Ketika dia belajar ilmu tafsir, kok menguasai sekali. Orang akan mengatakan, wah wajar dia bicara sedemikian dalam ya dan luas tentang ilmu tafsir karena sepertinya dia cuma belajar ilmu tafsir. Artinya ada ulama di masa-masa tertentu yang digelari dengan mustahid mutlak. Dia berhak beristihad, berpendapat, berargumen dalam berbagai disiplin ilmu syariat. Dalam tafsir, dalam akidah, dalam tauhid, dalam usul fikih, dalam fikih, dalam hadis dan seterusnya. Ya, tapi itu jarang. Ya, itu jarang. Nah, ikhwan fillah nafas bila jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya itu ulama yang dia menguasai Al-Qur'an, dia menguasai hadis, tapi levelnya tidak sampai derajat mujtahid mutlak. Jadi sudah belajar Al-Qur'an, tapi mungkin kelebihannya bukan di Al-Qur'an, kelebihannya di hadis. Atau dia sudah belajar di hadis,
tapi belum terlalu mendalam, tapi kelebihannya di Al-Quran. Atau belum mempelajari maksimal ilmu nahu, ilmu bahasa, ya. Nah ini ketika dia betul-betul suatu saat, ya, itu ulama loh ya, itu ulama yang belajar bertahun-tahun dalam disiplin ilmu yang berbeda-beda, itu kan saling menghormati satu sama lainnya, ranahnya. Jadi tidak boleh orang yang belajar tanggung-tanggung berbicara tentang ilmu tafsir, belajar tanggung-tanggung berbicara ilmu tentang sarah hadis. Nah ini beda-beda. Nah, seandainya ada ulama yang dia rasa dia sudah belajar itu, tapi dia bertentangan. Nah, ketika itu dia tidak paham, sebaiknya, seyogianya, adab seorang mukmin dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, dia sadar diri. Saya dengar dan saya taat. Saya beriman. Ya, saya dengar, saya taat dan saya beriman. Dan itu banyak sekali kejadiannya, sejarahnya. Ya, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain banyak sekali kejadian. Jadi eh, tentang perjanjian damai Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah, itu ada pelajaran yang sangat berharga. Dan itu tidak akan bisa dipahami dengan seutuhnya kecuali semata-mata dengan iman. Ya, jadi kejadiannya seperti ini. Rasulullah SAW itu betul memang ketika di Mekah 13 tahun itu kan dalam keadaan tertindas, kaum muslimin, para sahabat dalam keadaan tertindas, banyak yang dibunuh, banyak yang disiksa dan sebagainya. Kemudian dengan hikmat, keadilan dan kebijaksanaan serta rahmat kasih sayang Allah, Allah syariatkan untuk hijrah. Berhijrahlah dari Mekah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, itu kan ada tahun pertama. Kan Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, semakin lama, semakin Allah SWT berikan kekuatan iman dan kekuatan fisik serta materi, lahir batin terhadap sahabat. Jadi sahabat semakin banyak, kemudian strategi tempur, teknologi semakin berkembang. Sehingga apa? Sehingga eh, Allah SWT berikan kemampuan Rasulullah dan para sahabat untuk berperang, untuk menaklukkan musuh, terutama dari kalangan kafir Quraisy. Nah, ketika di dalam Sulh Hudaybiyah, ya, di dalam di perjanjian damai Hudaybiyah itu Rasulullah dan para sahabatnya, ya, Rasulullah dan para sahabatnya hendak melakukan umroh gitu, hendak melakukan umroh eh, ke Mekah dalam keadaan itu disebutkan oleh para ulama dalam sirah, dalam keadaan kaum muslimin lagi kuat-kuatnya, alutsista, persenjataan, teknologi, strategi tempur lagi matang-matangnya, ya, lagi matang-matangnya. Di situ Rasulullah SAW sebelum sampai Mekah, baru sampai Hudaybiyah itu dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi kemudian dibuat akad perjanjian damai, ya, dibuat akad perjanjian damai. Dan di situ, di situ poin-poinnya ini bisa dilihat, kita sedang tidak belajar ilmu sirah, tapi siapa yang mau bisa dilihat di kitab-kitab di terjemahan tidak banyak. Itu di situ Rasulullah SAW menyepakati poin-poin yang secara akal pikiran itu sangat melemahkan kaum muslimin. Seperti misalnya di situ ada keterangan ini yang disepakati, jadi mereka buat persahabatan Rasulullah dan orang-orang perwakilan orang-orang musyrikin itu sepakat. Dalam keadaan Rasulullah SAW sangat kuat ketika itu, kaum muslimin maksimal.
Artinya kalau mereka masuk ke Mekah dan akan hancur. Makanya itu ada beberapa kali duta dari orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka sudah paham, sudah mengukur. Kalau sekiranya Rasulullah dan para sahabat mereka lihat persenjataannya, mereka lihat kemampuan sahabat. Wah ini kalau sekiranya di perang Badar aja dengan ala kadarnya persenjataan, kemudian perbandingan kekuatan sahabat cuma 300 sementara orang-orang musyrikin Quraisy ribuan bisa menang, apalagi ini di dalam ketika di Hudaybiyah. Mestinya apa? Rasulullah SAW dan para sahabat lebih maksimal lagi hitung-hitungannya. Tapi di situ poin-poin perjanjian, ya poin-poin perjanjian Rasulullah banyak mengalah dari awal misalnya. Ini perjanjian yang disepakati oleh Muhammad Rasul Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Terus kata orang musyrikin, perwakilan orang musyrikin, ya jangan seperti itu. Jangan tulis Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kalau kami yakin engkau adalah utusan Allah, ya kami sudah beriman, kami nggak perlu perang sama kamu. Hapus itu Rasulullah. Ya Rasulullah SAW langsung ikut bilang ke Sayyidina Ali, wahai Ali, hapus itu. Ya, walaupun Sayyidina Ali tidak terima, enggak, saya tidak mau hapus. Kata Rasulullah ulangi, hapus itu. Tidak mau. Demi Allah, saya adalah Rasulullah. Saya yakin saya adalah Rasulullah. Tapi ini ada satu hal yang harus kita ikuti. Akhirnya apa? Rasulullah SAW hapus sendiri. Gitu. Tulisan Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW itu buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi Allah berikan kemampuan bagi Rasulullah SAW, itu namanya mukjizat. Dalam event-event tertentu, momen-momen tertentu, Allah berikan kemampuan Rasulullah SAW bisa menulis dalam cuman momen itu saja. Momen yang lain Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, kemudian jemaah yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akhirnya ditulislah ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah. Udah itu aja di satu, ya kan? Poin yang kedua, di situ ada poin, ya, isinya disepakati antara orang Quraisy, musyrikin Quraisy, dengan Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang semenjak perjanjian damai ini, orang Mekah, orang Quraisy yang masuk Islam, yang berusaha untuk pindah ke Madinah, balik wajib dibalikkan lagi ke Mekah. Ya. Tapi tidak sebaliknya. Orang yang dari Madinah mau balik ke Mekah itu tidak dilarang. Itu kan tidak imbang. Artinya sangat mengalah gitu. Sampai pas kejadian itu belum selesai, masih ada di situ, tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang dalam keadaan tangannya terbelenggu, ya tangannya terbelenggu, kelihatan dari kejauhan itu si bulan. Semakin dekat semakin semakin jelas. Wah ini kata orang musyrikin itu, ini harus balik lagi ke Mekah. Lalu Rasul mengatakan, kita kan belum selesai perjanjian. Enggak, kalau enggak kita enggak ada perjanjian. Akhirnya Rasul mengalah. Akhirnya sahabat tersebut tidak ikut ke Madinah. Ya, walaupun dia kabur lagi ke arah tempat yang lain. Intinya apa? Intinya banyak poin-poin yang di situ dalam keadaan kita kuat, sahabat kuat, Rasulullah SAW kuat, senjataan maksimal, kekuatan fisik maksimal, tapi banyak poin-poin yang mengalah. Nah, sampai akhirnya satu titik, Umar bin Khattab itu dengan akal pikirannya, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita mengalah? Ya, kenapa kita mengalah? Padahal secara hitung-hitungan matematika, kita ini lebih kuat, kesejahteraan kita lengkap, dan secara kualitas dan kuantitas kita lebih di atas mereka. Ya. Terus Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, tidakkah engkau tahu aku Rasulullah? Iya, aku beriman kau Rasulullah. Terus apakah iya aku akan menolak
atau bermaksiat kepada Allah? Tidak mungkin. Ya, karena aku Rasulullah, aku amalkan. Artinya, ya udah sami'na wa ata'na. Ini dari Allah SWT. Kemudian Umar tidak puas. Umar datengin bisik-bisik ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya, tidakkah kita sedang kuat-kuatnya? Ya, ya betul. Tapi kenapa kita mengalah dengan poin-poin yang merendahkan kita? Jawabannya Abu Bakar, tanpa ada tiktokan di dalam Rasulullah, persis sama. Makanya Abu Bakar dikatakan as-siddiq, yang betul-betul beriman dengan penuh keyakinan akan kebenaran agama Allah ini. Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Abu Bakar berkata, wahai Umar, dia Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Penyampai dari Allah. Penyambung amanah dari Allah. Tidak mungkin melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan hal yang diridai Allah. Ikutin saja. Umar kurang kuat. Sampai akhirnya, itu Umar radhiyallahu anhu ya, disebutkan dalam kisahnya. Umar semenjak kejadian itu dia menyesal sejadi-jadinya, dia beramal semaksimal mungkin untuk menembus rasa bersalah. Kenapa? Karena Umar dengan akal pikirannya merasakan ini tidak masuk akal. Kok bisa kita mengalah? Dan ternyata disebutkan oleh ulama dan para cendekiawan Islam, baik yang dari kalangan Al-Sunnah maupun yang lainnya, mereka mengatakan bahwa sulh Hudaybiyah itu tidak mungkin direalisasikan, tidak mungkin diwujudkan kecuali satu entitas yang bisa mengetahui perkara yang akan datang. Kan tidak ada makhluk, malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW, semua makhluk tidak ada yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, yang sudah terjadi saja yang bisa ketahui. Tapi apa yang akan terjadi tidak tahu. Nah, ternyata dengan sulh Hudaybiyah tersebut, kata ulama, baru kita tahu, wah, ternyata benar-benar para sahabat mengatakan, dari sahabat itu kemenangan yang besar. Inna fatahna alaika fathan mubina. Mayoritas ulama para sahabat mengatakan fathan mubina itu adalah sulh Hudaybiyah. Jadi seolah-olah kita kalah, tapi efek kedepannya, ya, jadi strategi tempur kata kata sebagian para pemikir Islam itu sulh Hudaybiyah itu tidak mungkin, tidak ada dalam sejarah strategi tempur dan perang dilakukan oleh seorang. Yang namanya ketika orang itu sudah kuat, ada kemampuan secara fisik, kualitas maupun kuantitas, dia akan hancurkan musuhnya, hancur-hancurnya. Ya kan? Tapi kenapa di sini tidak ditempuh strategi seperti itu? Ya, karena apa? Yang direbut itu bukan cuma fisiknya. Yang direbut itu juga hati-hati mereka. Kan tidak ada strategi tempur mengajarkan bagaimana merebut hati orang yang ditempur. Tidak ada. Nah, di sini setelah kejadian beberapa saat berikutnya, setelah nanti Fatu Mekah tahun 8 Hijriah, Mekah ditaklukkan, berlandaskan dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut, memposisikan bahwasanya Rasulullah SAW bahkan terhadap musuhnya pun itu penuh kasih dan sayang. Jadi ada hal-hal tertentu. Jadi ketika menaklukkan Mekah itu tanpa pertumpahan darah. Jadi mereka itu sudah kalah mentalnya, sudah kalah fisiknya, sudah kalah segala-galanya. Sehingga apa? Sehingga dengan cepat penduduk Mekah yang tadinya dikuasai, yang tadinya bertolak belakang dengan Rasulullah, tiba-tiba menjadi orang-orang yang membela Rasulullah, Islam, dan kaum muslimin. Artinya yang direbut itu bukan cuma fisiknya, bukan cuma tanahnya, bukan cuma propertinya, tapi hatinya juga direbut. Nah, kata ulama dan para pemikir Islam, dari kejadian Hudaybiyah tersebut, ya, ternyata tidak bisa, ya, semata-mata memakai akal pikiran, tapi harus berlandaskan wahyu. Nah, Rasulullah SAW itu kan ada sisi dia sebagai seorang rasul, ada sisi dia sebagai seorang manusia.
biasa. Nah, ketika beliau sebagai seorang rasul, dia cuma menerima apa saja dari Allah SWT. Makanya Allah sebutkan, in alaika illal balag. Kewajibanmu, wahai Rasulullah, cuma menyampaikan. Cuma menyampaikan saja. Jadi jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan dimodifikasi. Sampaikan saja kepada umat manusia. Sampaikan saja kepada para sahabat. Sampaikan saja kepada manusia. Itu saja. Ya. Walaupun akal pikiran selintas, sepintas itu akan menolak. Makanya para sahabat, kata sahabat-sahabat yang lain selain Umar bin Khattab, banyak diantaranya Suhail bin Amr kalau tidak salah, itu berkata, hati-hati terhadap akal pikiran kalian. Jangan terburu-buru intinya. Jangan tergesa-gesa. Bukan artinya jangan kalian pakai akal. Karena tidak mungkin. Beragama harus pakai akal. Tapi jangan mendewakan akal. Jangan terburu-buru sok berakal. Jangan terburu-buru sok kritis. Jangan terburu-buru. Renungkan, cermati, pikirkan. Ya, kenapa? Karena wahyu itu dari Allah. Dalil itu dari Allah. Tidak mungkin salah. Kalaupun salah, jangan-jangan ada sesuatu. Kenapa? Ya, dia sebutkanlah. Jadi kejadiannya kami di Solo Hudaybiyah itu kami banyak yang protes. Secara akal pikiran ini tidak masuk akal. Kenapa kita mengalah? Dalam keadaan kita kuat. Dalam keadaan kualitas dan kuantitas itu maksimal. Sementara orang musyrikin Quraisy lagi rapuh-rapuhnya. Kenapa enggak kita serang sekaligus? Ya kan? Nah ini ternyata sahabat baru tahu beberapa tahun berikutnya kalau seandainya Sulh Hudaybiyah justru membuat harkat dan martabat Rasulullah dan kaum muslimin itu menjadi sangat terhormat. Penjuru seantero Arab paham alangkah mulianya akhlak Rasulullah, alangkah damainya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah itu kalau tidak murni pakai wahyu, ya sepertinya kita tidak akan bisa menempuh jalan seperti jalannya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ketika itu cuma mutlak mengikuti dalil, ya tidak sekedar akalnya. Nah ini ikhwan fiddin jamaah yang didengar Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya beragama Islam harus dengan akal itu iya mutlak. Tapi mendewakan akal, mendahulukan akal terhadap wahyu itu patut dipertanyakan. Ya. Ketika dia ada kenyataan bertentangan dengan akal, tunggu dulu. Jangan-jangan akalnya yang salah paham. Ya, jangan-jangan akalnya yang tidak mampu memahami. Atau tadi kita katakan, ya akalnya benar, akalnya sehat. Oh, kemungkinan dalilnya yang salah. Atau dalilnya itu hadisnya palsu dan lain sebagainya. Kan tidak sedikit. Bahwasanya dalil-dalil hadis-hadis yang bersumber daripada hadis-hadis yang palsu itu betul-betul memang bertentangan dengan akal sehat. Namanya juga hadis palsu. Kalau hadis palsu kan berarti bukan dari wahyu, dari karangan manusia. Nah, tapi selama dalil itu betul datang dari Allah SWT, maka bisa dipastikan tidak mungkin bertolak belakang bertentangan dengan. Baik, Tuhan jemaah yang Allah SWT, semoga Allah SWT jadikan kajian kita ini menambahkan khazanah ilmiah Islamnya kita sehingga menguatkan kita untuk semakin yakin terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan kita bisa memahami posisi akal di dalam Islam dan kita bisa juga memahami posisi dalil di dalam kita beragama Islam. Wabillahi taufiq wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada hal-hal yang patut kita diskusikan. Terima Baik, Ustaz. Jazakallah khair untuk materinya, Ustaz. Afwan, Ustaz, suara antum tadi ada agak kecil, Ustaz. Kayaknya mic-nya di laptop ya, Ustaz? Ini Apa ada dari TWS? Iya, di sini dia. Tet, Ustaz. Baik, Ustaz. Kita udah ada diskusi nih, Ustaz. Baik kakak-kakak semuanya juga kalau ada yang mau ditanyakan dapat meraise hand dan bertanya langsung. Nanti kami akan bukakan mic-nya
atau bisa melakukan pengetikan di kolom chat dan kami akan bacakan. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan nih Ustadz di kolom chat Ustadz. Ana bacakan dulu sebentar Ustadz. Apa yang dimaksud dengan ilmu laduni? Apakah khusus untuk Nabi Khidir aja? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang dimaksud dengan ilmu laduni, ya, kan itu memang diambil dari sebuah kata di dalam ayat di surat Al-Kahfi, ya, itu tentang kisah Nabi Musa belajar ilmu dari Nabi Khadir, ya, alaihissalam. Jadi kan, jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran tersebut itu semakin lengkap kalau kita pahami dari hadis-hadis Nabi. Jadi saya sebutkan hadis Nabi di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya itu disebutkan bahwasanya Nabi Musa ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai Nabi Musa, apakah ada sekarang ini orang yang lebih alim daripada engkau? Nabi Musa menjawab sesuai dia yang dia ketahui. Nabi Musa berkata, tidak ada, nggak ada. Ya, sepengetahuan Nabi Musa. Kemudian, ya, ditegur oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril. Ada orang yang lebih alim daripada engkau. Namanya Nabi Khadir. Kata Nabi Musa, kalau begitu saya harus belajar kepada dia. Ya, kemudian disebutkanlah di dalam surat Al-Kahfi. Ya, disebutkanlah dalam surat Al-Kahfi bahwasanya Nabi Musa mencari jejak Nabi Khadir untuk belajar ilmu. Ya kan, di situ disebutkanlah hal-hal yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, bagaimana Nabi Musa alaihissalam akhirnya tidak sanggup mengikuti pola apa yang diajarkan, dituntunkan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Akhirnya tidak diberikan kesabaran karena eh, diajak oleh Nabi Khadir pertama kali ketemu kapal, tiba-tiba kapal dihancurkan. Ya, ini kata Nabi, kan tadi sudah buat perjanjian. Engkau jangan banyak tanya sebelum kejadian selesai. Nah, di sini Nabi Musa protes. Bagaimana engkau berbuat zalim menghancurkan kapal? Itu kan bukan kapal kita. Seandainya kapal kita pun akal saya tidak mengatakan ngapain dihancurkan. Itu kan sembrono namanya. Merusak harta yang kita punya. Apalagi punya orang lain. Nah, kan saya sudah bilang tadi, kata Nabi Khadir, engkau jangan banyak tanya sebelum selesai. Apa ujungnya? Oh iya ya, saya ingat kata Nabi Musa. Nah, terus jalan lagi mereka. Jalan lagi, ketemu anak kecil tiba-tiba dibunuh. Syariat mana yang mengatakan, akal sehat mana yang mengatakan bahwa anak kecil itu boleh dibunuh? Dalam peperangan, dalam Al-Qur'an, dalam keterangan hadis, itu salah satu dalam peperangan loh, konsep peperangan itu kan artinya yang tadinya tidak boleh kita untuk saling bunuh boleh, tapi ada keterangan sepakat para ulama tidak boleh membunuh anak kecil. Loh, ini kok Nabi Khadir membunuh anak kecil, ya kan? Kemudian Nabi Nabi Musa protes dong, syariat mana atau syariat yang mana mengatakan boleh bunuh anak kecil? Kata Nabi Khadir, kan kita udah sepakat tadi, kamu jangan banyak tanya sebelum ini ada penjelasan. Udah, saya salah, ikut lagi sampai akhirnya tadi yang ketiga yaitu kaitannya dengan membangun gedung atau membangun bangunan yang kaitannya itu ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua daripada anak yang eh, disimpan harta tersebut sampai mereka itu dewasa dan seterusnya, adanya proses itu. Nah, di situ ada keterangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atainau min ladunna ilma. Jadi kami kasih sebagian ilmu. Ladun itu dalam bahasa Arab itu dari sisi kami, ya, dari sisi kami. Nah, eh, artinya dari sisi kami, apa yang diketahui oleh
Nabi hadir berupa menghancurkan kapal, kemudian membunuh anak kecil, kemudian apa namanya membangun bangunan yang semestinya tidak secara akal sehat mengatakan tidak boleh dibangun, itu kan semuanya bertentangan dengan akal sehat dan syariat. Ya. Ternyata itu datang dari Allah, wahyu dari Allah, yang tentu saja tidak sembarangan manusia mengetahuinya, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Karena itu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Khadir. Walaupun para ulama sepakat Nabi Musa itu jauh lebih mulia daripada Nabi Khadir. Kenapa? Karena Nabi Musa itu adalah termasuk daripada ulul azmi. Sementara Nabi Khadir bukan ulul azmi. Ya, ini tapi tidak menunjukkan. Jadi kan tidak harus seorang itu yang lebih mulia, yang lebih alim. Nabi Musa lebih alim, lebih secara umum. Tapi dalam satu kasus-kasus tertentu, dalam poin-poin yang tiga tadi, itu Allah berikan kelebihan pada Nabi Khadir. Artinya kan mungkin saja orang lebih memahami ilmu tafsir, tapi ilmu hadis dia kurang memahami. Atau mungkin saja dia sangat paham ilmu teknik sipil, tapi ilmu kedokteran dia tidak paham. Kan itu sangat wajar. Ya, sangat wajar. Nah, di sini ada poin yang perlu diluruskan. Jadi semua ilmu itu baik wahyu yang sifatnya dari kepada Nabi Khadir, kepada Nabi Musa itu semuanya datang dari Allah. Ladunni itu secara bahasa artinya datang dari Allah. Al-Quran yang ada pada Rasulullah datang dari Allah. Hadis yang ada pada Rasulullah datang dari Allah. Apa yang ada Nabi Ibrahim semuanya dari Allah. Jadi semua ilmu itu datang dari Allah SWT. Nah, adapun perkara ilmu gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Khadir itu mutlak datang dari Allah. Jadi Nabi Khadir tidak akan tahu perkara gaib kecuali apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Semua nabi, semua makhluk tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali yang datang dari Allah SWT. Tidak mungkin orang itu tahu ilmu gaib secara mutlak. Tapi ada poin-poin tertentu. Nabi-nabi, Nabi Khadir cuma tahu poin tersebut yang tidak diketahui Nabi Musa. Nabi Musa tahu poin tersebut tidak diketahui eh, apa namanya nabi yang lain. Jadi di sini yang paling penting kita harus tahu ilmu laduni itu artinya ilmu yang datang dari Allah SWT. Nah, ilmu yang datang dari Allah SWT itu yang kita terima itu yang bisa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan ada poin yang sangat berbahaya. Kalau bisa disalahpahami, bisa mengantarkan seorang itu keluar daripada Islam dan keluar daripada iman. Apa itu? Ada orang yang salah paham. Ada orang yang salah paham seolah-olah kalau dia sudah punya ilmu laduni, dia tidak terikat dengan syariat, tidak terikat lagi dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka sepakat para ulama itu bukan Muslim. Ya. Itu bukan Muslim, itu bukan mukmin. Jadi ini berbahaya sekali. Karena ada yang salah paham, ya, ada yang salah paham untuk keluar dari syariat, tapi sebenarnya dengan hawa nafsu itu. Ya, dengan hawa nafsu ada itu. Biasanya apa? Orang kata ulama, kenapa orang bisa memahami konsep ilmu laduni seperti itu? Kata ulama zaman dahulu, seperti Imam Syafi'i dan sebagainya, karena mereka tidak sanggup belajar ilmu syariat, tidak sanggup belajar Al-Quran, tidak sanggup menghafal Al-Quran, tidak sanggup belajar hadis, tidak sanggup belajar ilmu hadis, mengapalkan hadis, sehingga apa? Cari yang gampang dan enaknya. Ya, makanya eh, kata Imam Abdul Razak, ya, kata di zaman itu, Imam Abdul Razak itu kan gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Dia sezaman dengan Imam Syafi'i. Jadi kalian ngapain sih jauh-jauh belajar ke Sona ribuan kilo, cuman belajar dari Abdul Razak. Ikutin kami aja. Kenapa? Kami belajar langsung dari Ar-Razak, dari Allah SWT. Padahal apa? Kadang-kadang ilham dari syaitan dan ilham dari hawa nafsu. Kenapa? Karena kan sudah jelas di dalam Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti dari Allah SWT. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudu." Apa yang diajarkan oleh Rasulullah ikutin saja. Jadi pintunya cuma satu, Rasulullah SAW. Nah, kata Nabi, Nabi bersabda, ya, "Laukana Musa hayyan lama wasilat tibai." Seandainya Musa hadir hari ini, ya,
Tidak ada pilihan baginya kecuali harus ikut aku. Ikut apa yang aku bawa. Makanya Nabi Isa turun di akhir zaman tidak pakai ilmu laduni. Nabi Isa turun di akhir zaman pakai ilmu syariat Nabi. Ikut Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan syariat Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi apa? Jadi jangan sampai ada celah orang mau keluar dari Al-Quran Sunnah akal-akalan dengan hawa nafsu bahwa ini ilmu laduni. Ya, sehingga apa? Tidak sedikit dengan keyakinan dia sudah sampai kepada makrifat, sudah sampai kepada ilmu laduni. Sehingga apa? Sehingga dia berzina bebas, sehingga dia minum khamr bebas, sehingga dia tidak lagi sholat. Ini tidak lagi. Kenapa? Karena sudah sampai makrifat, ilmunya laduni. Ente nggak tahu, kalian tidak tahu, dia sudah tahu. Nah ini sangat berbahaya. Kata ulama, tidak mungkin seorang itu bisa sampai kepada Allah. Tidak mungkin seorang hamba sampai kepada mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, kecuali harus ikut syariat Rasulullah, ikut dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, siapa saja yang mengklaim mencintai Allah, tapi tidak mengikuti Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah, pasti pengakuannya itu pengakuan yang palsu. Karena Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Rasul, kalau kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, syaratnya satu, ikuti syariat aku. Ikuti ilmu yang aku ajarkan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan laduni-ladunian. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu jelas-jelas laduni dari Allah. Ladun artinya dari, ini dari aku. Dari siapa? Dari Allah. Jadi seperti itu. Ya, wabillahi taufik. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami. Ustaz, berarti karena ini banyak ini pakai imamah, kemudian berbicara tentang agama, tiba-tiba mengeluarkan apa namanya subhat-subhat yang orang awam tidak memahaminya hingga ditelan bulat-bulat ini Ustaz. Jadinya intinya salah satunya adalah menuntut ilmu ya Ustaz ya. Sehingga mengerti antara yang abu-abu, antara subhat, terus kemudian mana yang syariat, mana yang antara dalil yang syar'i dengan yang lainnya, dengan perkataan-perkataan Ustaz. Begitu ya Ustaz. Ya. Nah, tadi ilmu Baik. laduni itu tidak dipakai lagi, tidak lagi pemakai akal sehat. Sementara akal sehat harus dipakai. Berikutnya ada pertanyaan lagi, kebetulan di luar tema ini. Apakah benar di akhirat nanti ada teman yang soleh atau soleha tidak bisa memberi manfaat kepada temannya? Ya, ada ayatnya ya di dalam Al-Quran Allah sebutkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Artinya di hari yang mana jangankan teman, anak-anak kita tidak bisa memberikan kemanfaatan. Harta kita tidak bisa memberikan kemanfaatan. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat daripada kesyirikan, daripada kekufuran, daripada kemunafikan, dan hal-hal yang dimurkai Allah SWT. Jadi itu apa? Ayat tersebut sangat jelas. Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang terdekat. Yauma yafirul mar'u min akhi. Ya kan? Di hari yang mana orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Jadi seorang lari dari saudaranya. Saudaranya meninggalkan dia. Ya, wasahibati wa istrinya meninggalkan dia, dia meninggalkan istrinya, urusannya masing-masing. Anaknya meninggalkan dia meninggalkan anaknya. Ya, nah ini jelas. Artinya orang-orang yang terdekat dengan kita, anak kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, cucu kita itu tidak bisa memberikan kemanfaatan. Artinya masing-masing sesuai dengan apa yang dia amalkan. Itu ayatnya sangat jelas. Jadi, Ustaz, sudah ada yang raise hand, Umu Nur Firdaus. Silakan di unmute, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung to the point ya, Kak. Iya, Ustadz, Ya, alhamdulillah Allah izinkan bisa bertanya kepada Ustadz. Ustadz, saya kebetulan
pernah divonis kanker. Jadi stadium 3C gitu, Ustaz. Nah, kemudian efek samping dari pengobatan kanker tersebut, kaki saya ini kan bengkak sebelah nih, Ustaz. Ya. Nah, kemudian akhirnya saya singkat cerita harus menjalani operasi lagi. Kemarin udah beberapa kali dioperasi. Dan terakhir dokter bedah plastik di Rumah Sakit Kanker Darmais itu akan mengoperasi saya. Apabila tidak berhasil akan mengoperasi lagi gitu. Nah, suami saya itu belum ridho. Maksudnya dia khawatir, kan kita juga tahu lah ya, banyak pengobatan yang dari dokter juga belum tentu membaik, malah ada juga yang meninggal setelah di kemo dan sebagainya gitu kan. Termasuk saya juga, ini kan kata dokter yang mengoperasi saya, pengangkatan ovarium dan rahim, itu bilang ini adalah efek samping dari pengobatan kanker. Berarti kan pengobatan yang kemarin saya jalani itu juga pengobatan medis dokter juga kan. Jadi suami saya melarang lah gitu. Singkat cerita, saya lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, kemana ya saya harus berobat gitu. Kemudian ini saya ngelihat ada seorang artis yang dulunya gemuk sekali, sekarang jilbabnya panjang juga syar'i, apakah dia udah salaf juga, saya kurang tahu. Cuman jilbabnya sangat panjang lah pokoknya. Nah, terus dia kebetulan saya juga pola makannya memang saya ubah. Mungkin alhamdulillah atas izin Allah saya masih hidup sampai sekarang, karena ya saya belajar terus tentang apa sih penyebab kita jadi sakit. Salah satunya pemberi makan sel-sel itu adalah glukosa. Glukosa itu ada di, singkat cerita, nasi, karbohidrat dan semuanya. Jadi saya berusaha untuk menghindari itu gitu, sirup, gula. Nah, kebetulan artis yang ini dia pola makannya dia bilang diet kenyang. Mungkin saya tidak usah sebutkan namanya mungkin ya Ustadz ya, kan permasalahan aja. Jadi saya lihat wajahnya tuh selalu tersenyum, smiling face, dan saya merasa ada ketenangan di situ kan. Dan saya lihat nih orang makin soleha ya, tadi jilbabnya kayak turban, sekarang jilbabnya makin panjang, bagus ya gitu. Terus saya juga kepingin gitu loh, dilihat orang tuh dengan senyum, karena kan senyumanmu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah kan ya Ustadz ya, kata Rasulullah. Nah, jadi saya kepingin bisa seperti itu. Lalu selain diet kenyang itu, jadi kalau dia itu menghentikan gula dan garam. Dia bilang itu jadi sehat. Dan bonusnya langsing. Kalau saya tidak cari langsing sih, saya hanya mencoba, suami saya tidak izinin pengobatan medis, mungkin saya cobalah pengobatan dengan menghindari makanan yang seperti itu. Tapi saya kan tentunya ada infaknya ya Ustadz. Suami saya sih udah kasih sih, daripada bayar fitness center juga bercampur baur dan ada musik. Terus pilates juga saya harus pakai baju ketat. Terus saya juga belum tahu apakah bisa sembuh atau enggak. Jadi saya pikir dia membaik gitu loh penyakitnya dengan sendirinya. Terus saya jujur aja ingin mencoba. Di satu sisi dia juga ada hipnoterapi. Kemarin saya sempat tanya sih Hafizullah, apakah saya boleh sebut namanya ya? Pokoknya kajiannya kayak sunnah juga. Saya tidak tahu apakah kajian kita salafi apa bukan, tapi kalau disebut beliau adalah belakangnya Hafizullah. Dan saya tanya apakah boleh atau tidak. Cuman saya lupa waktu itu, seingat saya beliau bilang boleh selama itu untuk kebaikan. Dan saya juga sering meruqyah diri saya dengan surat Al-Baqarah, karena salah satu ustazah saya yang mengajar ada kitab tauhid. Saya tidak tahu apakah dia masuk kajian salafi. Soal ustazah ya Ustaz. Beliau bilang coba deh diruqyah dengan surat Al-Baqarah, karena kadang-kadang penyakit itu disebabkan oleh setan supaya kita tuh susah beribadah, jadi sakit, jadi begitu-begitu. Kadang saya juga berdiri juga susah Ustaz. Kadang-kadang pakai kursi roda juga kalau di mall atau di rumah sakit, karena panjang harus pakai kursi roda seperti itu. Jadi saya ingin ikut pelatihannya yang lumayan gitu infaknya, karena saya ingin mencoba pola sehatnya beliau yang bisa membuat kita tuh tidak merasa lapar dengan hipnoterapi. Apakah Allah ridho ya Ustadz? Soalnya saya eh, benar-benar menjaga, karena saya kan harus mempersiapkan kematian saya lebih daripada orang lain. Begitu Ustadz. Ya, Maaf kalau ya, panjang. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di ini ya Ustadz ya, dapat pertanyaannya ya Pak Ustadz. Ya, ya, ya. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, saya kasih sedikit kabar gembira. Sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Aja bani amrul mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. In asabar usara syakar fakana khairan lahu, in asabar darra sabar fakana khairan lahu." Sangat mengagumkan urusan seorang muslim. Ya, apabila dia ditimpa kelapangan, maka dia bersyukur, itu baik untuknya.
Dan apabila dia ditimpa kesusahan, dia bersabar dan itu pun baik untuknya. Jadi sebenarnya apa yang Allah timpakan untuk seorang mukmin itu adalah baik untuk orang hamba. Tentang bersyukur, senang bersyukur, susah, sedih, bersabar. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah SWT ija ahabba abid masalah. Itu anjuran untuk berhusnuzon, berpositif thinking kepada Allah. Allah itu, kalau dia benar-benar mencintai seorang hamba, maka Allah SWT pasti kasih musibah. Jadi ternyata musibah yang dicintakan Allah kepada seorang mukmin itu indikator cinta Allah kepada seorang hamba. Ya, indikator cinta Allah kepada seorang hamba. Kenapa kita protes dicintai Allah? Semestinya apa? Ini sambut cinta Allah. Mestinya kan Allah menghendaki gayung bersambut. Sama seperti kita mencintai suami, kita kan ingin suami mencintai kita dong. Kita mencintai anak, kita kepingin anak mencintai kita. Harus gayung bersambut kan. Normal, seorang manusia ingin dibalas cintanya. Allah juga ingin dibalas cintanya. Allah tuh kasih ketika suami cinta kepada kita kan ada indikator. Kita cinta kepada istri ada indikator. Apa indikatornya? Perhatian, kasih sayang, hadiah, dan sebagainya. Nah, salah satu indikator cinta yang Allah berikan kepada seorang hamba, Allah berikan musibah. Allah berikan musibah. Bisa nggak seorang hamba membalas cinta Allah SWT? Indikator cinta Allah SWT dengan sabar, dengan dan lain sebagainya. Lebih kalau syukur-syukur sanggup bersyukur. Ya, makanya tidak ada orang yang lebih berat ujian dan cobaannya dibandingkan Rasulullah SAW. Ya, kan? Rasulullah SAW ya itu anaknya 7, meninggal dunia anaknya di masa Rasulullah hidup itu 6. Coba ya, satu aja anak kita meninggal, alangkah pilih hati kita, ya kan? Ini 6 di masa Rasulullah hidup, dan anaknya ya bukan anak sembarangan begajulan, nggak punya akhlak. Anak Rasulullah SAW punya akhlak, iya, sudah tampan rupawan, cantik jelita, orang yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, semua meninggal di masa Rasulullah hidup, kecuali satu, cuma Fatimah yang masih hidup setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Yang lainnya meninggal dunia dalam keadaan Rasulullah SAW masih hidup. Itu kan pilu sekali, perih sekali kan, ketika Allah wafatkan kita punya anak. Iya kan? Sebagai seorang manusia, itu Allah kasih insting, Allah kasih rasa keibuan misalnya, iya kan? Untuk lebih menyayangi bayinya daripada dirinya. Maka kan seorang ibu itu kan dia bagaimana dia bisa menyayangi seorang bapak, dia berkorban apapun demi keselamatan anaknya. Nah ini anaknya satu meninggal dunia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddan nasi bala anak landia tumal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujian dan cobaannya, musibahnya itu adalah para nabi dan semisalnya. Pemangkan nabi sallallahu alaihi wasallam kepada barang siapa yang imannya menguat maka akan diperberat ujiannya. Barang siapa imannya menipis maka akan diperingan ujiannya. Berarti apa? Kita sebagai orang yang beriman ini bentuk ujian dari Allah SWT. Berarti apa? Bentuk cinta dari Allah SWT yang patut kita syukuri dari satu sisi, yang patut kita sabari dari satu sisi. Ya kan? Bahwasanya ini adalah bentuk ujian dan ajang Allah untuk memperlihatkan bagaimana seorang hamba bisa menyambut cinta Allah SWT tersebut. Ya, cinta Allah SWT tersebut itu jadi kabar gembira sebenarnya bagi seorang mukmin. Jadi semakin kita positive thinking, kita berhusnuzon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ini sebagai wujud kasih sayang. Antaranya Allah ampunkan dosa. Kalau kita bersabar bersyukur, Allah naikkan pahala dan derajat dan sebagainya. Menggugurkan dosa kan itu tidak gampang. Kadang-kadang kita bertobat, tobat tambel. Baik lagi. Tapi dengan musibah yang Allah berikan kepada kita bisa bersabar, itu kan otomatis dosa diampunkan. Ya. Nah ini kadang-kadang kita bertobat, tobat tambah balik lagi gitu. Nah ini satu sisi. Sisi yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, tadawo, ibadah tadawo, walat tadawo bil haram. Wahai para hamba Allah, berobatlah kalian, tapi satu catatan, jangan berobat dengan yang haram. Dengan yang haram itu kata ulama bisa jadi materinya haram, ya, misalnya mengandung bangkai, mengandung najis dan sebagainya. Bisa jadi pola pengajarannya mengandung haram, misalnya ada kesulitan dengan dukun dan sebagainya. Nah, adapun hal yang berkaitan dengan
hipnoterapi kalau kalau cuma permainan kata-kata dan permainan sugesti dan lain sebagainya itu sah-sah saja. Yang tidak benar kalau ada permainan setan, jin dan lain sebagainya hingga mengalahkan akal sehat kita. Nah, tadi sudah disebutkan salah satu contohnya itu benar sekali. Pokoknya saya tidak sok tahu, saya cuma sekedar menceritakan pengalaman dari orang-orang yang ada di sekitar. Bahwasanya saya punya teman akrab, seorang ustadz juga, istrinya sudah divonis kanker, kalau tidak salah 3 atau 4 gitu, daripada kanker ya, apa namanya yang ada di sekitar itu juga, di sekitar lambung atau itu sudah berkali-kali juga di apa namanya di bencana gitu, di FCM. Kemudian sembuhnya itu dengan hal yang sederhana, ada yang ngasih tahu supaya pergi umroh fokus aja minum air zam-zam. Akhirnya apa? Cuma tinggal di Masjidil Haram, minum air zam-zam, pulang-pulang itu proses kesembuhan sudah sangat maksimal. Yang tadinya tidak bisa ngapa-ngapain, cuma di terbujur kaki di RCM di apa namanya yang bencana itu, tiba-tiba sekarang sudah bisa ngajar lagi, sudah bisa aktivitas lagi, sudah bisa dan seterusnya. Kemudian ya banyak sekali saya juga pernah bertemu dengan eh, temannya istri saya itu yang kanker darah ya, kalau tidak salah, leukemia atau apa gitu, itu sembuh. Intinya apa? Intinya kan eh, kanker itu kan eh, sel yang eh, hidup dengan tadi dengan glukosa, artinya dia dikasih makan dengan glukosa. Kalau tidak dikasih makan dia bisa mati. Nah, jadi betul itu betul sekali pengalaman-pengalaman bahwasanya makanya itu salah satu hikmahnya puasa itu autopagi. Jadi ada proses dari kalau tidak salah dari ketika kita berpuasa kita tidak kasih glukosa, tidak kasih gula ke terhadap sel, nanti sel itu akan makan sel yang rusak gitu. Jadi sel yang sehat makan sel yang rusak. Jadi jangan dikasih makan gula ya, sehingga apa? Sehingga sel tadi dia akan makan membunuh sel-sel yang rusak tadi. Jadi itu daripada hikmah daripada puasa. Saya dapat faedah dari Syekh Albani rahimahullah taala, beliau itu kanker paru-paru. Kanker paru-paru sembuh total dengan namanya water fasting. Artinya ini saya faedah dari Syekh Albani rahimahullah taala, itu beliau kanker paru-paru berpuasa air. Puasa air itu dia cuma minum air ya selama 40 hari. Tiba-tiba podis sembuh total dari kanker paru-paru. Ini saya cuma cerita, saya tidak menganjurkan, silakan cari sendiri hal tersebut. Yang paling penting tadi bosnya ini kita yakin ini kehendak Allah SWT, pasti ada hikmahnya dan itu ada bukti kasih sayang Allah SWT sebagaimana tadi yang saya sampaikan seperti itu. Baik, Allah Ustaz. alam. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Barakallahu fikum semuanya. Masya Allah, begitu banyak hikmah ini Ustaz, kajian pada hari ini. Tiba itu ada hikmah, kita harus mencari hikmahnya ini Ustaz. Baik Ustaz, karena sudah jam 11.30, mungkin kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, sebelum itu wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sallam Muhammad wa alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.